Halo sahabat semuanya, jumpa lagi bersama saya di Celah Terang. Banyak psikolog menerangkan kesuksesan kita tergantung dari kata-kata yang secara sadar maupun tidak sadar yang berdampak pada pola hidup kita. Oke, kata-kata mempunyai peran penting dalam membentuk sikap, karakter, dan jati diri kita. Oke sobat, mari kita bicarakan kata-kata pantangan yang sering disebut orang-orang yang menghambat apa yang kita impikan. Nomor 1, aku akan mulai minggu depan. Nah sobatku, jika kita mendapat ide yang sangat brilian, jangan terlalu lama kita untuk mengerjakannya. Lakukanlah, melangkahlah dengan riang dan jangan ditunda. Karena dengan menunda-nunda semakin pupus niat kita untuk mengerjakan sesuatu. Contoh kecilnya, hey bro, kapan jadi interview orang itu? Aku akan mulai minggu depan bro, masih sibuk. Hey bro, kapan kamu selesai mengerjakan skripsi? Aku akan mulai minggu depan bro, aku masih penasaran dengan Mobile Legendku. Oh sob, sungguh naas sekali. Mungkin ini sepele, tapi sangat berpengaruh dan berdampak besar. Itu salah satunya. Jadi kalau ingin sukses, delete kata-kata aku akan mulai minggu depan dari memori otak kita. Dan mulailah cetuti jarimu dan katakan, oke, inilah saatnya aku mulai. Nomor 2, nah inilah paling rawan sob, gue nggak bisa. Hello bro, kalian masih ingat berapa kali dalam hidup kita katakan gue nggak bisa? Berapa kali kalian mendapat tantangan kalian bilang gue nggak bisa? Hey bro, ini sulit, gue nggak bisa. Contoh kecilnya, bro yuk buat bisnis jualan. Jualan apa bro? Gue nggak bisa. Gue nggak bisa, gue nggak bisa, dan gue nggak bisa. Kata-kata itu rasanya sudah mengakar pada pikiran orang-orang yang sulit berkembang. Ingat teman, kita bukan mayat hidup. Kita punya pikiran, kita masih punya cukup tenaga, dan kita masih muda. Teman, mari kita bakar kata-kata gue nggak bisa yang telah menjamur di sampah pikiran kita, dan ganti dengan kata gue pasti bisa. Jika dia bisa, mengapa kita tidak? Nomor 3, ini nggak adil. Hei bung, ini nggak adil, ini nggak adil, harusnya begini. Hayo sobat semuanya, berapa kali kita bilang begini? Dalam hidup kita selalu menemui yang namanya masalah, kegagalan, dan lain sebagainya. Itu pasti ada, itu mutlak. Dan anggaplah semua itu sebagai pembelajaran. Tupai saja pasti nggak mau jatuh ke lubang yang sama. Mari sobatku, kita bangkit dan tunjukkan pada dunia bahwa kita bisa. Tak ada kata nggak adil jika kita selalu bersikap positif. Ingat sobatku, senyummu memberi kesegaran duniamu. Oke, next. Nomor 4, gue nggak punya waktu. Oh bung, sungguh naas sekali. Jangan berkata gue nggak punya waktu. Apa yang dikatakan tentang orang-orang nggak punya waktu ini, padahal banyak waktu untuk kita untuk melakukan hal-hal yang ingin kita wujudkan. Gue nggak punya waktu. Oke men, jika kalian mau maju, buatlah agenda untuk mengerjakan sesuatu yang berguna untuk masa depanmu. Contoh kecilnya, hey bro, kapan kamu ngerjain tugas? Aduh, gue nggak punya waktu bro. Hey sob, kalau kita masih bisa main game, bisa nongkrong bareng teman-teman, dan masih bilang aduh gue nggak punya waktu, berarti kita nggak punya hidup sob. Berapa waktu yang kita buang untuk sesuatu yang tak berguna? Ayo sobatku, hargailah waktu sebaik mungkin. 24 jam sehari dan kita masih bilang nggak punya waktu. Ingat sob, belajar memasak 15 menit lebih baik daripada tidak belajar masak sama sekali. Jadi tinggalkan kata aduh gue nggak punya waktu. Oke, next. Nomor 5, ya dia beruntung aja. Ya dia memang beruntung aja. Orang yang melihat orang lain sukses terus dia jawabnya ya dia memang beruntung saja dan aku nggak seberuntung dia. Ingat sobat, bahwa keberuntungan itu dimana kita punya kesempatan dan bertemu dengan kita punya kemampuan. Jadi jika kalian mengatakan ya dia lebih beruntung dari saya, itu salah besar. Jangan pernah mengatakan dia lebih hoki dari saya. Oh no, dia lebih berusaha dibanding saya. Mungkin dia mendapat timing yang benar, oke, tapi kita lihat usaha dia juga bro. Oke, jangan pernah katakan ya dia beruntung saja, karena banyak orang yang lebih tidak beruntung dibanding kita. Itu banyak, jadi stop mengeluh men. Nomor 6, gue capek. Hey sob, ingat kalau kita mau sukses ya kita harus capek. Ingat ya, harus berani capek. Di garis bawah itu harus capek. Masa kita tiduran seharian terus pergi ke tukang pijit? No, salah besar bung. Mungkin kerjaan kita kuli bangunan atau office boy
atau bertani. Jika kita punya kesampingan yang mungkin itu mempunyai prospek bagus, contohnya jualan online kah, desain grafis kah, dan lain sebagainya, lakukanlah semua itu dengan agenda. Jangan katakan, aku capek mengerjakan itu semua. Ingat sob, jika kalian ingin sukses, kita harus berani capek. Tapi yang perlu diperhatikan, kita harus beristirahat. Beda ya, beristirahat dengan bermalas-malasan. Orang malas itu orang yang gak pernah sukses. Nomor 7. Kamu gampang ngomong seperti itu. Hei Bung, lo gampang ngomong kayak gitu. Pernah nggak kalian dengar kata-kata orang yang bilang lo gampang ngomong kayak gitu? Kalau kalian bilang ya lo gampang ngomong kayak gitu, itu artinya itu bisa dilakukan semua orang, kecuali orang yang ngomong lo gampang ngomong kayak gitu. Hei bro, bapak lo kaya makanya lo ikut kaya. Hei men, ini salah persepsi. Banyak juga orang tua kaya tapi anaknya miskin, karena semua itu dari cara berpikir anaknya. Banyak juga anak yang menghabiskan aset orang tuanya dan hancur bisnisnya. Ada juga orang tuanya nggak kaya dan anaknya sukses. Oke teman, tantang diri lo kayak gitu. Ya kamu bisa, saya harus bisa. That's the concept of smart people. Oke sobat, jika kalian suka dengan video ini, klik like dan subscribe and share ke teman-teman kalian agar bisa bermanfaat. Ingat, kebaikan itu dimulai dari diri sendiri sejak hari ini.